لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Miftahul Jannah dalam acara talk show layanan haji. Kementerian Agama berupaya mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji lansia yang pada musim haji tahun 1444 Hijriah jumlahnya cukup banyak, dengan tidak mengesampingkan pelayanan terhadap jemaah lainnya. Bersama saya sudah ada narasumber yang luar biasa, sudah berkesempatan hadir. Kita sapa dulu Ibu Emilia Rosa, SKM MKM, selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Ibu? Alhamdulillah, hari ini cukup sehat ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, mungkin orang ingin kenal dulu nih Ibu siapa, mungkin pernah dinas di mana gitu, bisa Ibu ceritakan. Baik, terima kasih. Saya Emilia Rosa, selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang. Saya sudah hampir mendekati 2 tahun bertugas di Kota Palembang. Sebelumnya saya berdinas di Semarang. Di Semarang? Ya, sebagai Kepala Bapelkes Semarang. Dan sebelumnya lagi saya hampir 10 tahun saya berdinas di Jakarta. Oh, di Jakarta, tapi udah karena udah 2 tahun udah familiar juga Bu ya dengan orang-orang Palembang. Ya. Baik Ibu, kita karena Kementerian Agama pada tahun ini memprioritaskan jemaah haji lansia Bu ya untuk dilayani, memberikan pelayanan terbaik. Mungkin dengan tetap tidak mengesampingkan pelayanan terhadap jemaah lainnya. Nah, kita ingin tahu dulu nih Bu, kategori dari jemaah lansia itu seperti apa, kemudian yang risih seperti apa. Karena mereka ini, jemaah ini tentu perlu penanganan yang khusus Ibu. Ya, ada perbedaan nomenklatur terkait dengan risti dan lansia. Jadi di dalam kesehatan itu, definisi daripada risiko tinggi sesuai dengan Permenkes 15 tahun 2016 bahwa adalah orang yang berada di atas usia 60 tahun. 60 tahun ke atas. Ya, 60 tahun ke atas dan atau memiliki penyakit dan atau memerlukan bantuan. Ya, jadi itu salah satu kriteria daripada risti ya. Jadi itu berdasarkan kalau sesuai dengan aturan regulasi di dalam Kementerian Kesehatan, tetapi juga ada nomenklatur atau terkait dengan lansia. Nah, lansia ini kan diintikan di atas 65 tahun. Jadi 65 tahun. 65 tahun. Ya, jadi memang agak sedikit berbeda. Kalau kami artinya 60 tahun pun itu sudah masuk risti. 60 tahun itu sudah masuk. Ya, jadi kalau siapapun yang kalau saya nih sudah 60 tahun, saya masuk risti. Atau saya mempunyai penyakit, ya itu saya masuk risti, risiko tinggi juga ya. Dan memerlukan bantuan ya, itu yang kebutuhan khusus itu juga risiko tinggi kalau harus dilakukan penanganan secara khusus. Oke, baik Ibu. Secara umum nih Bu, gambaran jemaah haji Provinsi Sumatera Selatan itu masuk banyak kategori mana Bu sejauh ini yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas KKP sendiri? Ya, kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan data di Siskohat ya, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada tahap kedua kemarin yang dilakukan di kabupaten kota, itu hampir 83% jemaah haji Sumsel itu adalah risiko tinggi. Hampir 83%. Cukup besar juga Bu ya. Dan hanya 17% yang sehat. Oke, hanya 17% yang sehat. Ya. Mungkin karena memang kuota yang lansia juga dibuka Bu ya. Betul. Jadi memang banyak yang lanjut usia untuk berangkat haji tahun ini. Kemudian Bu, prosesnya Bu, jemaah haji tiba di embarkasi ini seperti apa Bu? Ya. Prosesnya tentu sesuai dengan pelayanan kesehatan yang kami lakukan. Jadi di embarkasi ini adalah pemeriksaan tahap ketiga.
sudah pemeriksaan tahap ketiga ya? Ya, pemeriksaan tahap ketiga itu adalah pemeriksaan akhir untuk menentukan apakah jemaah tersebut layak terbang. Layak terbang. Ya, jadi ini didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan di kabupaten kota. Jadi sudah kita isi toa itu kesanggupan ya, baik secara fisik dan mental ya. Jadi jemaah yang masuk ke embarkasi ini sebetulnya kita harapkan semuanya sudah isi toa. Dilanjutkan dengan pemeriksaan ya kesehatan itu untuk menentukan layak terbang. Nah, jadi nanti dari hasil pemeriksaan itu nanti dokter PA kami nanti akan meneliti, mereview kembali ya hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan di kabupaten kota. Dan apabila ditemukan artinya ada indikasi ya adanya kelemahan fisik ataupun pusing atau dalam kondisi yang demam dan sebagainya, itu akan ditindaklanjuti. Ya. Ada penanganan khusus. Ada penanganan khusus. Nah, ini juga mungkin kami menginformasikan bahwa tadi disampaikan apa sih proses mekanisme ya alur pelayanan itu sebetulnya ketika jemaah haji masuk ke embarkasi ini yang mungkin kadang-kadang jemaah masih berpikir begini, kenapa sih saya harus diasramakan? Kenapa saya tidak boleh bertemu dengan keluarga ya. Atau saya mau jajan begitu ya? Memang banyak. Keluarga nih pengen bertemu nih tentu kan. Karena pada prinsipnya ketika mereka masuk ke asrama haji itu mereka sudah masuk dalam status karantina. Jadi 1 kali 24 jam itu semua jemaah tidak boleh keluar dari lingkungan asrama. Jadi kalau masih di dalam asrama itu kita perkenankan. Ataupun mereka mengkonsumsi makanan ya yang berasal dari luar asrama. Dari luar asrama itu masih diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena konteks daripada karantina itu adalah melakukan pengawasan dan pemantauan. Jadi kita meyakinkan bahwa seluruh jemaah yang akan berangkat ini itu betul-betul layak terbang. Mereka sehat. Dan tentu terkait dengan penyakit menular, mereka tidak membawa atau melakukan transmisi penyakit menular. Jadi itu betul-betul diperhatikan. Jadi jemaah itu tidak boleh keluar membawa penyakit menular dan pulangnya pun berangkat tidak boleh membawa. Kita yakinkan itu ya, tidak membawa penyakit menular dan pulang pun ya tidak membawa penyakit menular. Berarti tim itu melakukan pengawasan juga Bu ya terhadap betul. Jemaah. Jadi kami melakukan pengawasan ya termasuk juga yang untuk pemantauan ya pengawasan apabila misalnya ada laporan itu tim kami akan segera ada humor ya ada misalnya temuan misalnya ada satu misalnya jemaah yang menderita sakit misalnya seperti diare dan sebagainya itu tim kita udah langsung bisa bergerak ya. Itu kenapa memang jemaah juga tidak boleh berinteraksi dengan orang di luar, sudah di luar dari asrama, sudah di karantina. Kemudian langkah Bu atau antisipasi dari kantor KKP sendiri Bu untuk mengantisipasi mungkin ya adanya temuan tadi atau mengantisipasi jemaah-jemaah lansia ini seperti apa? Ya tentu sesuai dengan tagline kita ya, tagline Haji Ramah Lansia ya. Kita memberikan satu satu privilege lah ya kepada seluruh jemaah kita. Sebetulnya seluruh jemaah itu kita berikan pelayanan terbaik ya. Itu prinsip kita adalah memberikan pelayanan terbaik pada seluruh jemaah. Akan tetapi karena memang saat ini jumlah lansia itu hampir 60% ya. Kalau kita bilang 65 tahun ke atas, tetapi kalau riskinya 87 tahun ke atas. Karena kita bisa lihat kan para jemaah kita ada yang masih muda tetapi menggunakan kursi roda ya. Jadi ada yang sakit ya. Nah itu yang perlu perhatian khusus. Nah ini karena memang tagline kita adalah Haji Ramah Lansia, terus kita harus memiliki keberpihakan kepada para lansia. Jadi memang sesuai dengan hasil kesepakatan bersama ini alhamdulillah Kemenak itu sudah mempunyai menunjuk tim khusus ya. Untuk menangani lansia ini. Jadi memang sudah disiapkan fast track ya. Jadi memang alhamdulillah tahun ini
lansia itu mendapatkan perhatian khusus dari kita semua ya, dari seluruh panitia, mulai dari mereka mendapatkan nomor kursi ya, termasuk juga mendapatkan gelang, living cost ya, dan termasuk juga pemeriksaan itu mereka mendapatkan jalur paling cepat ya, jalur khusus di antara jemaah-jemaah yang lain. Oke, baik Ibu. Kemudian kalau fasilitas yang dipersiapkan dari KKP itu apa Bu? Jemaah ya, termasuk yang lansia, Risti juga seperti itu. Ya, untuk fasilitas yang kami siapkan, jadi memang kami memiliki poliklinik. Ya, poliklinik ini beroperasi selama 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi bagi setiap jemaah, siapapun itu, tidak lansia ya, jemaah semua memiliki kesempatan apabila mempunyai keluhan atau merasakan sakit di dalam proses karantina ini, mereka dapat mengunjungi poliklinik kita. Ya, itu salah satunya, dan juga kita menyiapkan fasilitas rujukan. Ya, fasilitas rujukan apabila dibutuhkan. Jadi semisal kalau kita menemukan ada indikasi temuan, kita melihat ada pasien ya dengan kondisi khusus dan diperlu rujuk ke poliklinik, kita sudah menyiapkan ambulan dan jemaah akan dibawa ke poliklinik, akan dilakukan observasi. Apabila dilihat ada kondisi yang semakin melemah ya, atau tidak bisa ditangani oleh tim poliklinik, itu kita akan lakukan rujukan ke rumah sakit. Jauh ini dari jemaah yang kloter 1, kloter 2 Ibu ya, jemaah yang setelah di poliklinik, rujukan itu penanganannya seperti apa Bu? Ya, untuk penanganannya itu ya, kalau misalnya kita melibatkan tetap tim dari dinas kabupaten kota ya. Jadi proses untuk rujukan itu tentu kita akan membuat surat rujukan ya. Kita sudah berkoordinasi itu untuk rumah sakit rujukan itu adalah rumah sakit Siti Fatimah, Muhammad Husin, dan untuk kalau ada status kejiwaan itu adalah Ernaldi Bahar. Nah, jadi seperti kami contohkan kasus yang terjadi kemarin, jemaah yang kloter 1 itu kita melihat ada indikasi temuan ya, kita lakukan observasi, dan itu dari hasil observasi dokter ini perlu dilakukan tindakan rujukan. Jadi tim kita melakukan rujukan ke Siti Fatimah, dan di sana tentu prosesnya tetap harus menggunakan asuransi. Ya, BPJS itu sangat penting sekali ya. Dan apabila tidak menggunakan BPJS berarti kan harus menggunakan biaya sendiri. Nah, itu tentu akan memberatkan bagi para jemaah. Nanti proses itu nanti kita sudah serahkan kepada rumah sakit, dan tetapi kita tetap terus memantau ya kondisi kesehatan. Ya, tentu dan sampai itu pun betul. Dinkes kabupaten kota pun kita minta untuk terus memantau, karena itu jemaah masing-masing dari kabupatennya, dan langsung menghubungi keluarga ya, untuk bisa menginformasikan kondisi jemaah. Itu siap Bu ya untuk melayani sampai jemaah itu kalau bisa layak terbang, walaupun tidak layak terbang tentu sudah dilakukan pemeriksaan lebih awal. Oke Bu, kemudian ada penandaan Bu yang di kartu jemaah haji itu, ada penandaan seperti apa Bu? Untuk misalnya kategori lansia, Risti, atau dia punya penyakit bawaan atau yang seperti apa, itu ada kategori-kategorinya atau ada penandaan khusus Bu di jemaahnya gitu? Iya. Kalau misalnya tadi kan kategori itu sebetulnya adalah sehat dan risti. Sehat dan risti. Nah, tetapi di dalam risti itu juga ada kategorinya. Nah, ini kalau berdasarkan ini adalah sehat dengan sehat ya, risti karena usia. Risti karena usia berarti. Jadi 60 tahun ke atas. Iya, 60 tahun ke atas saja tanpa penyakit. Tetapi ada risti dengan penyakit. Risti dengan penyakit berarti dia usia muda, bisa di bawah 60 tahun ya. Bisa di atas juga itu? Tidak. Oh, itu yang risti. Kan kalau risti kan di atas 60 tahun. Oke. Ya, risti di atas 60 tahun dan atau memiliki penyakit atau memerlukan penanganan khusus. Jadi risti itu tua karena faktor usia di atas 60 tahun. Yang kedua karena penyakit. Berarti bisa di bawah 60 tahun. Ada juga risti sudah di atas 60 tahun mempunyai penyakit.
Nah, itu penggolongannya kalau di kesehatan seperti itu. Itu nggak ada khusus di jemaah, dia misalnya ada tanda, jadi nanti petugas bisa tahu, oh dia punya penyakit ini harus ditangani seperti ini gitu, ada nggak? Itu tidak, tanda tidak ada secara khusus ya di jemaah, tetapi dari hasil ketika mereka melakukan pemeriksaan akhir itu kita bisa melihat di siskohat. Oh, udah. Data rekam medisnya sudah berada di siskohat. Medis. Ya, jadi kami menarik data ini kan berdasarkan data secara generik ya. Jadi tidak bisa kita melabelkan bahwa ini ada riski dengan karena usia ya, jadi riski karena penyakit. Nah, itu agak menyulitkan. Berarti kan memang harus ada penandaan dari kabupaten kota. Nah, kemarin itu yang sangat baik sekali itu adalah inovasi dokter di kloter pertama. Seperti apa tuh, Bu? TKHI-nya. Jadi mereka memberikan lambang Rizky itu ada yang warna merah. Oh, dikasih label khusus. Ada yang Rizky dengan warna merah, berarti perlu penanganan khusus, pendampingan khusus. Dan ada Rizky yang kuning, kan kalau kuning kan hati-hati. Nah, itu luar biasa tuh inovasi dari teman-teman TKHI kloter pertama. Jadi memudahkan kita untuk istilahnya sudah bisa memilah memetakan jemaah. Ya. Oke, Bu. Terkait ini, Bu, COVID-19 gitu ya. Jemaah diminta mewaspadai atau kemudian seperti apa penanganan untuk jemaah atau himbauan untuk jemaah, karena kan seperti kita ketahui jemaah juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu ada himbauan atau pemberian semacam sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap dipatuhi atau gimana, Bu? Karena kan apakah vaksin dia harus lengkap gitu, Bu, atau gimana? Iya. Jadi sejak dicabutnya ya status kegawat daruratan oleh WHO ya pada awal bulan yang lalu ya. Ini berarti sebetulnya ada beberapa perubahan yang terjadi. Nah, tetapi status kedaruratan sudah dicabut, tapi tidak menafikan bahwa COVID-19 itu tetap ada. Nah, oleh karena itu memang kita tetap harus berhati-hati. Karena apa? Jemaah ini kan berada di dalam situasi yang ramai ya, berada dalam kerumunan berasal dari seluruh negara ya, juga berkumpul dalam kondisi cuaca yang tidak menentu ya, karena ada cuaca panas saat ini. Nah, itu kan bisa memperburuk keadaan sebetulnya. Potensi-potensi untuk berada di dalam kerumunan itu sangat mudah untuk tertular. Jadi kita bicaranya tidak hanya COVID. COVID itu adalah salah satu penyakit menular. Tapi kita punya ada namanya penyakit MERS-CoV. Ya, ada kita punya penyakit meningitis. Nah, oleh karena itu memang kalau di COVID itu hampir seluruh negara ya. Sebetulnya kalau kita menyampaikan COVID itu sebenarnya sudah tanpa disuruh pun siapapun yang akan keluar negeri itu sudah harus melakukan vaksin dosis lengkap ya, tanpa menjadi persyaratan ya, karena sekarang kan sudah tidak ada lagi persyaratan di dalam belum ada ketentuan lebih lanjut lah ya, tetapi tetap dihimbau bahwa seluruh jemaah itu harus vaksin dosis lengkap itu sesuai dengan surat edaran dari Kapuskus Haji. Jadi dimintakan, dan termasuk juga di dalam websitenya Ministry of Health-nya Arab Saudi itu mewajibkan untuk vaksin dosis lengkap. Ya, mandatory untuk vaksin meningitis itu juga untuk pengurusan visa malah ya, menjadi satu kesatuan pengurusan visa. Nah, itu salah satu bentuk proteksi. Menggunakan masker itu bukan lagi menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? Saat ini kan posisi kegawat daruratan itu sudah dicabut. Jadi menggunakan masker itu menjadi perilaku hidup bersih dan sehat. Karena penyakit menular tidak hanya COVID, tidak hanya juga COVID, harus diwaspadai. Jadi menggunakan masker, mencuci tangan ya sebelum kita makan atau kita beraktivitas ya, itu termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Kita tidak lagi bicara protokol kesehatan ini, tapi bagaimana kita menerapkan perilaku hidup bersih dan hidup sehat. Oke, Ibu. Kemudian ini mungkin closing statement, Bu ya. Pesan Ibu bagi jemaah calon haji nih, Bu. Apa sih yang perlu dipersiapkan mereka, terutama untuk menjaga kesehatan sendiri, misal obat-obatan, kemudian mereka harus siap apa gitu, Bu. Nah, pesan kepada jemaah haji Provinsi Sumatera Selatan ini, Bu. Ya.
Himbauan kami ya dari bidang kesehatan terhadap jemaah haji Sumatera Selatan, karena kita tahu bahwa 83% mereka semua adalah risti ya. Oleh karena itu kami mengimbau apabila mereka mempunyai riwayat penyakit dan harus mengkonsumsi obat, itu lakukanlah secara rutin. Jangan obatnya jangan ditinggal. Kalau punya hipertensi, DM itu harus rutin dilakukan. Nah, kalau misalnya mereka lansia ya, itu juga artinya ada keterbatasan. Untuk bisa artinya aktivitas disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jangan memaksakan ya. Jangan ada aktivitas yang fokuskan artinya kalau badan sudah tidak sehat ya jangan dipaksakan ya. Jadi fokus kepada ibadah yang wajib ya. Jadi yang sunnah bukan tidak boleh sunnah, tetapi prioritaskan untuk ibadah yang wajib. Dan selanjutnya tentu kita sudah menyiapkan perbekalan kesehatan sebetulnya. Seperti apa tuh? Ada masker sebanyak 50 piece ya, 50 piece, ada hand sanitizer. Itu setiap jemaah. Setiap jemaah mendapatkan itu. Ada spray, botol spray ya. Ada krim pegal-pegal, ada plester luka ya. Dan termasuk juga ada kantung kencing ya, sekali pakai ya. Nanti mungkin dapat digunakan pada saat emergensi pada saat puncak haji ya. Dan juga ada vitamin. Iya, ada oralit. Nah, itu kan untuk mencegah supaya jangan dehidrasi. Jadi tentu para jemaah ini ya harus memperhatikan tadi perbekalan kesehatan itu digunakan. Termasuk juga mereka harus menggunakan alat pelindung diri karena cuaca saat ini sedang panas. Jadi dari atas kepala itu harus menggunakan yang alat pelindung diri tadi. Seperti apa? Menggunakan payung, topi, ya, masker. Masker itu alat pelindung diri. Iya, benar. Nahan debu, ya, cuaca itu. Ini kacamata untuk menahan debu ya, ini panas terik panas ya, itu bisa berkunang-kunang kalau kena. Terus botol air minum ya, itu bisa disatukan dengan botol spray yang bisa digunakan. Selanjutnya menggunakan alas kaki yang terbuat dari kulit. Alas kaki yang terbuat dari kulit. Karena kalau dia yang karet itu akan cepat meleleh ya. Dan jangan lupa harus minum minimal 8 gelas per hari. Perlu banyak memang harus minum ya. Jadi harus minum 8 gelas per hari atau lebih bagus lagi setiap 1 jam itu 1 gelas. Nah, supaya kita tidak dehidrasi, apa sih tanda-tanda dehidrasi itu? Iya, ini kadang kita nih lupa jemaah. Saya udah minum atau ini ya. Tanda-tanda dehidrasi itu sangat mudah dikenali sebetulnya ya. Kadang-kadang kita tuh abai dengan dehidrasi. Mungkin saya juga kadang-kadang berada di ruang AC, ya, sebetulnya kalau dehidrasi itu, satu tanda-tandanya kepala pusing. Yang kedua, sekitar bibir itu kering. Yang ketiga itu sebetulnya tidak mau, pipisnya sudah jarang-jarang. Oh gitu. Nah, kalaupun pipis, pipis itu ya ke belakang ya, itu secara mandiri kita bisa melakukan pemeriksaan. Kalau air pipisnya itu sudah warna kuning kepekatan, berarti kita kurang berat. Nah, itu kan makanya kadang-kadang kita suka melihat di toilet kan ada sudah cukupkah Anda minum, kan ada gambar-gambar yang menunjukkan tanda-tanda itu. Nah, itu sebetulnya adalah untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu kalau sudah seperti itu, mulut kering, kepala pusing, ya sudah jarang pipis, kalau pipis dia warnanya kuning kepekatan, cepat-cepat minum karena itu sangat bahaya. Dan lebih bagus lagi, langsung minum oralit. Ya, oralit. Nah, oleh karena itu, makanya kami minta perbekalan kesehatan itu, vitamin D-nya juga harus diminum. Karena itu fungsinya juga tadi untuk menjaga stamina tubuh kita. Selama ini kan kita tahu kalau kurang minum cuma bibir pecah-pecah. Ternyata sakit kepala juga. Iya. Sorry, kita nih kurang minum air putih. Ya, termasuk juga sakit kepala karena buntu ya. Itu lebih sakit kepala ya.
Terima kasih Ibu wejangannya, pesan-pesan buat jemaah haji Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya ikhtiar kita bersama ya, tentu untuk mewujudkan haji ramah lansia dan juga tetap tidak mengesampingkan jemaah haji lainnya yang juga akan tetap mendapatkan penanganan khusus dari Dinas KKP dan tim kesehatan tentunya untuk dalam melaksanakan ibadah haji di tahun 1444 Hijriah ini. Oke pemirsa, demikian bincang kita dengan Ibu Emilia Rosa. Terima kasih banyak ini Ibu kedatangannya. Kami terima kasih sekali. Semoga bermanfaat ya. Amin. Mudah-mudahan. Pemirsa, demikian bincang kita. Saya Miftahul Jannah dan seluruh kru tim Inmas TV yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك